Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalvin Luciana Sari. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis lingkungan eksternal PT Indal Aluminium Industri atau INAI, atau disebut juga dengan Indalex. Nah, presentasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah General Business Environment. Outline-nya, kita akan membicarakan mengenai pendahuluannya seperti apa, profil perusahaan seperti apa, analisis faktor eksternal, dan kemudian kesimpulan. Hal-hal yang latar belakangnya. Sekarang, latar belakangnya, sektor industri di Indonesia ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kementerian Perindustrian juga menilai beberapa sektor yang mendapatkan persentase kinerja di atas PDB secara nasional, salah satunya adalah industri logam dasar, sekitar 9,94%. Nah, salah satu contoh logam dasar yang biasa digunakan adalah aluminium. Nah, produsennya, salah satu produsen di Indonesia adalah PT Indal Aluminium Industri atau INAI. Nah, INAI ini merupakan perusahaan yang memproses material ingot sebagai bahan bakunya atau raw material menjadi beberapa barang olahan aluminium. Dalam perkembangannya, ada beberapa faktor lingkungan eksternal yang cukup dinamis dan perlu diperhatikan oleh perusahaan agar tetap dapat bersaing di pasar, baik di pasar domestik maupun internasional. Dari latar belakang ini, maka kita bisa merumuskan masalah melalui suatu pernyataan. Nah, pernyataan ini kita rumuskan sebagai rumusan masalahnya adalah faktor-faktor lingkungan eksternal yang berpengaruh pada keputusan strategis PT INAI. Pertanyaannya, bagaimanakah pengaruh lingkungan eksternal terhadap kinerja PT INAI? Apa saja peluang dan ancaman dari faktor-faktor eksternal PT INAI? Apa strategi yang tepat bagi perusahaan untuk dapat memenangkan persaingan di pasar domestik maupun internasional? Tujuan penelitiannya mengidentifikasi pengaruh lingkungan eksternal terhadap kinerja PT INAI, mengidentifikasi peluang dan ancaman dari faktor-faktor eksternal PT INAI, mengevaluasi faktor-faktor eksternal, dan merancang strategi yang tepat bagi perusahaan. Nah, metode penelitian ini merupakan analisis deskriptif menggunakan data sekunder. Selanjutnya, manfaat. Tentu saja ini akan memberikan manfaat untuk PT INAI agar memberikan perspektif baru bagi perusahaan untuk menentukan strategi yang tepat. Untuk menulis, untuk memperdalam ilmu manajemennya, kemudian untuk pihak lain, tentu saja ini bisa dijadikan referensi rujukan. Selanjutnya kita masuk ke profil perusahaan PT INAI atau Indalex. Indal Aluminium Industri ini merupakan salah satu anak perusahaan dari Maspion Group yang berdiri sejak 1971. PT INAI berkantor pusat di Jalan Kembang Jepun nomor 38-40 Surabaya. INAI sudah menjadi perusahaan publik dengan standar kualitas internasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya sertifikasi internasional melalui ISO 9001-2000. Beberapa komoditi yang bisa menjadi produk dari INAI ini, yang pertama ada curtain wall, di mana curtain wall ini sebagai pelindung bangunan atau coating dari sinar matahari, angin, maupun air. Yang kedua ada electronic and precision part. Di sini contohnya adalah custom design, di mana custom design ini merupakan electronic and precision part yang bisa dipesan oleh pelanggan sesuai dengan permintaan pelanggannya. Selanjutnya ada ladder level up, yang merupakan tangga. Tangganya ini bisa mengunci secara otomatis ketika digunakan pada tanah yang tidak datar. Ini juga bisa sebagai kenyamanan dan keamanan untuk pelanggannya itu sendiri. Selanjutnya adalah water tank. Misi dan visi perusahaan. Perusahaan ini mengembangkan produktivitas dan efisiensi secara berkesinambungan untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Visinya menjadi pemimpin pasar pada industri aluminium ekstrusi dan fabrikasi di Asia,
melalui inovasi, pengembangan berkesinambungan, dan komitmen secara menyeluruh untuk pertumbuhan yang positif. Kita masuk ke analisis faktor-faktor eksternal. Di sini ada 9 faktor eksternal. Yang pertama adalah ekonomi, yang kedua alam, hukum. Untuk hukum ini ada hukum domestik maupun hukum internasional, kemudian sosial budaya, pemerintahan, politik, demografi, dan informasi dan teknologi. Masuk faktor eksternal yang pertama yaitu ekonomi, di mana pada tahun 2018 perusahaan ini telah mencatatkan adanya ekspor 15,3% atau setara dengan 1,1 triliun akibat adanya kegiatan ekspor yang meningkat. Nah, ini merupakan dampak positif yang dihasilkan dari perang dagang Amerika Cina, di mana kita tahu ya um, adanya perang dagang Amerika Cina ini menyebabkan Amerika lebih memilih produsen Indonesia untuk memasarkan produknya ke Amerika daripada produk dari Cina. Nah, ini merupakan peluang ekspor. Ancamannya, adanya isu COVID dari 2019, Desember 2019 hingga sekarang April 2020 dapat menyebabkan permintaan dari aluminium ini turun. Untuk jangka panjangnya, strategi yang tetap bisa dilakukan oleh INAI ini tetap memanfaatkan pasar internasional untuk jaringan distribusinya, seperti eee, ekspansi ke Amerika, gitu. Selanjutnya yang faktor kedua adalah faktor alam. Ini alam ya. Nah, kelimpahan logam yang ada di Indonesia ini salah satunya adalah logam aluminium. Nah, kelimpahan sumber daya aluminium di Indonesia ini akan berguna dan menjadi peluang dari Inai ini untuk mengembangkan produk. Ancamannya, residu dari bahan-bahan kimia untuk proses produksi ini akan menyebabkan kerusakan alam jika Inai tidak memperhatikan AMDAL atau analisis dampak lingkungannya. Tentu saja, strategi dari perusahaan ini harus melakukan CSR pada lingkungan, kemudian adanya pengolahan B3 atau bahan berbahaya, beracun berbahaya. Atau bisa juga melakukan kerjasama dengan KLHK untuk mengolah itu sehingga limbah ini tidak eee, tidak, mmm, baku mutunya tidak tidak melebihi kualifikasi yang ditentukan, seperti itu. Selanjutnya ada hukum domestik. Nah, lewat Undang-Undang 1945 Pasal 33 disebutkan bahwa sumber daya bisa digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Selanjutnya ada juga, baru-baru ini ada tax holiday atau fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan usaha, kemudian ada OSS atau online single submission yang merupakan insentif, ini juga bisa menjadi peluang atau sinyal positif untuk investor. Nah, tentu saja investor juga akan masuk ke perusahaan juga, dan ini juga bisa mengoptimalkan produktivitas dari industrinya. Tapi hal ini juga bisa menjadi ancaman juga bagi perusahaan karena adanya tax holiday dan OSS ini menyebabkan persaingan ini semakin besar. Jadi sehingga strateginya yang bisa dilakukan adalah inovasi berkelanjutan, kemudian ada distribusi terintegrasi sehingga produk ini bisa terdesentralisasi. Nah, aspek hukum yang kedua adalah hukum internasional. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, melalui Agreement Establish the World Trade Organization atau persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia, tentunya ini menjadi peluang untuk perusahaan untuk bisa mengekspor aluminium menjadi mudah. Tapi di sisi lain akan menyebabkan ancaman karena adanya FDI atau Foreign Direct Investment. Investor ini akan bisa masuk ke Indonesia dan mengeksploitasi alam besar-besaran. Dan selain itu juga akan meningkatkan potensi adanya impor aluminium. Sehingga tentu saja strategi respon ini sangat dibutuhkan.
Masuk ke faktor keempat, yaitu sosial budaya, di mana ada, masyarakat agraris yang sekarang mulai berkembang menjadi, industrialisasi, akan menyebabkan, pendapatan masyarakat akan naik, kesejahteraan akan meningkat, keinginan masyarakat juga akan naik, dan perubahan pola menjadi, masyarakat menjadi lebih konsumtif, seperti itu. Nah, ini tentu saja akan menjadi peluang bagi perusahaan untuk bisa menawarkan produk yang inovatif. Nah, keinginan, customize dari perusahaan ini juga perusahaan juga bisa menerapkan di custom atau respon ini, sehingga permintaan dari konsumen yang ingin customize ini bisa dipenuhi oleh perusahaan. Tapi ancamannya, banyak pilihan untuk masyarakat. Jika perusahaan juga nggak bisa bersaing, maka akan kalah dalam pasar. Analisis faktor eksternal selanjutnya adalah mengenai pemerintahan. Nah, kebijakan pemerintah ini sangat berpengaruh langsung terhadap, perusahaan. Kementerian Perindustrian ini saat ini fokus, mengenai hilirisasi industri agar pertumbuhan produksi aluminium ini makin signifikan. Ini menjadi peluang bagi perusahaan juga untuk bisa mengenjot dan memacu produktivitasnya. Tapi juga bisa menjadi ancaman karena masih banyaknya aluminium impor dan pemerintah ini kurang kontrol terhadap barang impor. Selanjutnya adalah aspek politik yang sangat berpengaruh dan, eee, ya berpengaruh signifikan pada industri ya, adanya perang dagang Amerika Cina. Nah, adanya perang dagang ini seperti yang sudah saya sampaikan, malah menjadi peluang untuk Indonesia atau untuk perusahaan INA ini untuk bisa ekspor produknya. Tapi juga bisa menjadi ancaman, karena apa? Karena ada hubungan, bilateral antara Indonesia dan China yang bisa menyebabkan banyak persaingan dalam aluminium karena banyaknya impor. Banyak perusahaan Cina yang menyasar ke pasar Indonesia. Selanjutnya ada demografi. Nah, urbanisasi yang meningkat, kemudian ada peningkatan ekonomi, menyebabkan pola konsumtif ini semakin besar, ditambah dengan adanya usia produktif yang semakin tinggi juga. Hal ini juga bisa menjadi peluang, bagi perusahaan karena perusahaan bisa memproyeksi mengembangkan produknya seperti apa dan bisa memperluas jaringan distribusinya. Ancamannya, pesaing juga akan mengolah informasi ini, memanfaatkan informasi ini. Jadi kalau perusahaan nggak bisa cepat, nggak bisa inovasi, akan berdampak pada kalahnya persaingan. Faktor terakhir terakhir yang sangat, membantu bisa menjadi, bisa sangat membantu perusahaan adalah informasi dan teknologi. Di mana perkembangan teknologi ini akan menjadi peluang perusahaan untuk bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksinya. Tapi, jika tidak diiringi dengan skill atau kemampuan SDM akan berdampak pada kerusakan atau kesalahan dalam operasionalnya. Nah, ini akan bisa menjadi ancamannya. Sehingga strateginya yang tepat pastinya adalah adanya training atau pelatihan untuk, karyawannya, sehingga skill karyawannya itu meningkat. Kemudian dibutuhkan juga adanya integrasi antar divisi untuk menghindari miscommunication antar divisi dan menghindari konflik tentunya ya. Nah, berdasarkan, analisis tersebut, maka kesimpulan dari analisis faktor eksternal ini adalah yang pertama, lingkungan eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja PT Inai. Secara umum, peluang dari beberapa faktor tersebut adalah banyaknya sumber daya alam alam dapat meningkatkan produksi, perusahaan dapat berekspansi ke luar negeri melalui ekspor, sedangkan ancamannya adalah perang dagang maupun hubungan bilateral Indonesia-China menyebabkan impor aluminium ini membanjiri pasar domestik. Yang ketiga, strategi yang dapat diambil adalah dengan memanfaatkan pasar internasional sebagai alat untuk memperluas jaringan distribusi.
Strategi respon juga sangat dibutuhkan agar memiliki, keunggulan kompetitif dan bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Sarannya, hilirisasi yang sedang dicoba oleh pemerintah harus diperhatikan secara serius oleh perusahaan. Hal ini karena dapat memajukan industri strategis di Indonesia. Dampak positif yang bisa ditimbulkan adalah distribusi produk ke daerah-daerah akan lebih banyak dan perusahaan akan mendapatkan pangsa pasar yang baru dan lebar, luas kayak gitu ya, untuk pasar dalam negeri. Sedangkan untuk pasar luar negeri, dengan adanya hubungan multinasional, perusahaan harus lebih agresif dalam ekspansi aluminiumnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.